Bismillah, bismillah, bismillah. Ayo, ayo, maju, maju, maju. Mang Yani, sini, Mang. Helmi, mana Helmi? Bismillah, bismillah. Mainkan Yus. Bismillah. Bismillah. Oh, itu. Yang jauh, yang dekat, yang nyender. Bismillah, bismillah. Mana ini? Haji Makmun mana? Haji Makmun. Oh, oh. Haji Makmun. Oh, iya. Makmun Bahalangan, men ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maulana, Maulana. Cek, mas, cek, mas, cek. Bismillah, bismillah, bismillah. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين الصوفيات المحققين ونخص خصوصا للشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والشيخ جنيد البغدادي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ عثمان بن أحمد بن شاكر ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وكتب سعادته وشقاوته ورزقه وأجله وهو في قرار مكين وأشهد أن لا إله إلا الله الخالق المنشئ المميت المحيي تبارك الله أحسن الخالقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا آمين. قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله ورسوله. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seluruh jamaah salat maghrib, isya, jamaah
Majelis Ta'lim Tafsir Al-Jalalaini Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazallahu anna Sayyidina wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, diiringi juga dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang paling singkat, yang paling pendek di dalam Al-Quran adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Yuk kita baca apa yang isi dalam surah Al-Kautsar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan engkau Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau adalah orang yang terputus, abtar, aqta', terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar bima'na katsirun ni'am wa katsirul aulad wal banat wa huwal haud min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Kautsar bima'na thalatha. Arti Al-Kautsar ini ada tiga. Yang pertama adalah kasirun ni'am, banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya dari Al-Katsir. Al-Katsir itu banyak, Al-Kautsar lebih banyak. Jadi kalau khitabnya kepada kita, maka Al-Kautsar ini adalah banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia ini, yang harus disyukuri. Ya, nikmat. Nikmat ini juga bermakna ar-rahmah, rahmat dari Allah. Maka manusia tidak boleh sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Karena tanpa rahmat dan nikmat dari Allah, manusia itu tidak bisa beramal, beribadah. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang pernah kita baca, manusia itu masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena amalnya baik, bukan. Tetapi lebih banyak mendominasi adalah rahmat dari Allah. Ya, amal ibadah itu untuk mendapatkan rahmat. Tetapi yang paling banyak menyelamatkan manusia untuk masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Jadi kita artinya tidak boleh sombong dengan amal. Apalagi ngandal ke amal kita. Aku ini masuk surga karena semayang aku, tidak boleh. Aku masuk surga karena aku banyak berzikir, tidak boleh. Aku masuk surga karena aku banyak itikaf di masjid, tidak boleh, ya. Bahkan kalau kita berpikir, kita ini tidak pacak ngangkat tangan kecuali rahmat Allah. Kita tidak pacak bangun malam kalau bukan karena rahmat Allah. Nah, dia galau-galonya ini seluruhnya, dia. Kalau nak dihitung-hitung, banyaklah rahmat Allah dibandingkan dengan amal ibadah kita ini. Ya, wong pacak ngaji karena rahmat Allah. Wong ngebangnya bagus karena rahmat Allah.
Wong yang pacak ceramah karena rahmat Allah. Itu baik ya. Makanya jangan sombong gitu. Tidak boleh kita sombong dengan amal ibadah kita nih. Nah, sikap kita wong yang beriman ini adalah mensyukuri nikmat itu, mensyukuri rahmat Allah itu. Mana caranya? Dengan mendaya gunakan rahmat itu, nikmat itu sesuai dengan yang memberi nikmat. Umpamanya punya rahmat, dapat nikmat, penyingoan, pacak nyingok. Nah, kita gunakan penyingoan kita ini untuk nyingok yang baik-baik. Sebab apa? Penyingoan kita, pendengaran kita itu kakek dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, basar kita nih kakek dimintai pertanggungjawabkan, ya. Dimanfaatkan di kemana ke penyingoan kau itu? Oi, Dul, Mang Dul. Dia, oh, Mang Dul ini rupanya galak nonton video Parno. Hah? Iya porno lah. Penyingoannya, ya. Pendengarannya juga, ya. Nah, pendengaran juga kakek diminta pertanggungjawaban. Nah, bagi kita ini, kamulah yang nyingok Quran, kita baca Quran dibarengi dengan nyingok. Walaupun kita hafal, ya, walaupun kita hafal Yasin itu, kalau ada orang yang baca Yasin, kita hafal. Tapi lebih bagus lagi kita baca Quran dengan nyingok. Nah, itu ya, karena apa? Maca Qur'annya dapat, nyingoklah lah dapat pula. Nah, itu nah. Dengar mah itu juga. Umpamanya dengar tilawatil Quran, kalau sebelum tidur tuh ya. Sebelum tidur ada surah-surah yang penting kita dengar, doa-doa. Itu kakek bagus itu. Kakek diminta pertanggungjawaban. Kamu yang dengar-dengar tuh nah, dengar-dengar ceramah-ceramah itu ya. Di media sosial atau yang langsung minir ya, sambil nyender, sambil meluncur itu ya. Bagus itu tidak apa-apa. Walaupun hatiku sakit nyengok kamu tuh ya. Jadi tidak apa-apa. Iya, tergantung dengan kita ini ya. Kakek mah itu juga lidah dimintai pertanggungjawaban, galo-galonya ya. Nah, itu nikmat-nikmat itu. Nikmat kamu punya jabatan, kedudukan. Banyak yang masuk surga itu karena jabatan. Banyak dia. Tapi tidak sedikit yang masuk neraka, banyaklah kena jabatan itu nah. Iya, yang korupsi itu nah. Wah, paling banyak itu di neraka itu. Iya, itulah. Jadi banyak nikmat itu ya, nikmat ini. Makanya kita dianjurkan syukur nikmat, manfaatkan nikmat itu dengan sebagus-bagusnya, ya. Yang kedua, apa arti Al-Kautsar? Kasratul banat wal aulad. Banyak nikmat Al-Kautsar itu artinya banyaknya keturunan. Nabi kita itu banyak keturunannya. Ya, berasal dari siapa ini? Berasal dari Fatimatuz Zahra, bininya Ali bin Abi Thalib. Dari dua anak kembar ini baik, Al-Hasan dan Husain. Oh, ribuan itu. Nak mati kebanyakannya. Dari Al-Hasan banyak nian. Dari Al-Husain banyak nian. Kaget mentok-mentoknya ke Imam Mahdi. Nah, dia Imam Mahdi namanya Imamul Muntazar. Imam yang ditunggu-tunggu untuk apa ini? Untuk memimpin dunia ini, dia memimpin dunia ini sebagai tanda berakhirnya dunia ini. Nah, kaget turunlah Nabi Isa alaihi salam untuk nak membunuh Dajjal. Dajjal. Ini hari ini bukan Dajjal, Dajjal. Yo. Wong mana banyak Dajjal ini? Wong tahu buntung. Macam ini? Iya. Wong aku dewe. Dulu wong tahu buntung. Ini hari masih banyak. Lah bertobat. Sejak Mak Ija mati tadi bertobat galau dia tu. Iya, alhamdulillah. Dulu. Katsirul aulad wal banat. Banyak ya, dari Al-Husain banyak. Makanya disebut dengan zurriyatur rasul, zuriat Nabi. Zuriat Nabi kita itu nak mati kebanyakannya. Asal
dia silsilah nasab sanadnya itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada zurriyat sanadnya dari DNA, ada zurriyat sanadnya itu dari ilmu. Kita ini Bapak Ibu, kita ini zurriyat Nabi juga. Zurriyat Nabi, tapi dari sanad ilmu. Dari sanad ilmu. Kamu-kamu yang galak dengar ceramah ini nah. Ini keturunan Nabi galau ini. No, Mang Yani ini pecah nak nguyok itu. Iya, maksud aku tuh sanadnya itu dari apa? Dari ilmunya itu nah. Nah, dia umpamanya kamu dengar ceramah dari aku nih nah, dia. Walaupun kamu tak puluk lah, manggil aku nih Ustadz, tak puluk lah aja. Tapi dengar ceramah aku nih nah. Ceramah aku ini isinya ini tidak jauh beda dengan guru aku. Nah, siapa guru aku ini? Guru aku adalah Al Ustadz Ahmad bin Abdullah Al Habsyi. Ya, sukunya Al Habsyi. Ustadz Ahmad berguru dari siapa? Berguru dari Al Ustadz Muhammad bin Abdul Qadir Abdul Qadir. Bafaqi bil Faqi. Ustadz Muhammad Abdullah bil Faqi itu berguru dari bapaknya yaitu siapa namanya? Abdul Qadir Bal Faqi. Terus dia sampailah ke sanad-sanadnya itu guru-gurunya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami yang galak ceramah nih bukan ustaz kaleng-kaleng tuh dah. Lah iya, ada sanadnya ini. Dah masing-masingnya ini. Iya, makanya yang kamu yang galak zikir al-attos itu ada ijazahnya. Iya, Ustaz Agus Muslim, Ustaz Khairiansa, ya. Ustaz-ustaz yang Ratib Saman, Ratib Atos, itu ada kalau sanadnya. Tak boleh kita masing-masing. Aku nak memimpin Ratib Al-Atos di kampung aku, tapi tak kata ijazah. Mana boleh? Harus ada ijazah. Bukan kamu tuh ngeri dah. Iya, ciri khas aku itu, punya aku itu. Iya. Itu ya. Ma itu juga ilmu-ilmu yang lain. Cuman zurriyat Nabi yang asli dari DNA-nya itu, nah yang itu yang perlu penelitian, perlu pembuktian. Nah, dari segi keilmuan, makanya ada tes DNA. Ya, ini yang perlu nak dijelaskan, tes DNA. Umpamanya aku Nina, anak Muslim Ansori, pasti darah aku ini sama dengan orang tua. Pasti anak aku namanya siapa? Usama bin Amir. Nah, darah Usama itu sama dengan darahku. Cucu aku dia namanya siapa dia? Muhammad Syarif Ulin Nuha. Nah, nama cucu aku. Iya. Muhammad Al-Kahfi An-Najih umpamanya. Nama cucu aku nih ya. Kalau dites DNA-nya itu pasti sama dengan aku. Sebab kalau tidak sama anak siapa itu? No, kamu ini. Ini kan akal itu wahai. Nah, kalau percaya ini. Percaya dia percaya. Nah itu ada rumusnya itu. Nah rumusnya itu wong ahli ya, tidak sepasingnya. Makanya kita nak mengetahui keabsahan, kebenaran itu kita harus bertanya dengan wong yang ahlinya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanya dengan wong yang ahlinya. Itu ya. Kalau kamu tidak ngerti, kalau kamu tidak tahu, bertanya. Jangan tidak bertanya, dia. Segala macam. Kalau kita dipimpin oleh wong yang bukan ahlinya, pantadhiris sa'ah. Tunggu tanggal kehancurannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, pantadhiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan dengan yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Urusan apa baik? Ayo, negara ini nah. Diurus oleh siapa? Wong ahli ketatanegaraan. Masjid diurus oleh wong yang ahli di bidang manajemen masjid. Nah, itu ya. Agama ini diurus oleh ustadz. Nah itu kalau jangan dia tumpang tindih.
Kalau dokter tetaplah nyuntik dia, enggak usah lagi melok-melok ceramah. Iya. Ini ada wong yang wah, singgonya dia galau. Mandi kong mati dia. Ngobor kong mati dia, ceramah dia. MC memang itu nian dia. Pokoknya tapi dia memang ahli, memang. Iya, enggak apa-apa. Mana sisa ini? Iya. Jangan sebut, dah boleh. Iya. Sampai-sampai kapling kami ini dimbeknya galau pokoknya. Oh, setuju nian Bang Yani nih. Iya. Ngomong be, HP baru tuh. Pakai nak nunjuk ke ini fotonya. Iya. Rupanya nak ngamboi. Biasa dong Palembang. Nah, itu Al-Kautsar. Artinya apa ini? Yang kedua, kita tidak boleh takut dengan banyaknya keturunan. Nah, itu ya. Sebenarnya program KB kemarin itu dalam satu sisi bagus, ya. Tapi tidak boleh memutus. Nah, jadi fatwa ulama pada waktu Buya Hamka jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, waktu KB dulu, itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Umpamanya mak bapaknya buntu, beranak terus tapi ini. Iya. Dia ini dah katik wongnya, tapi nemen mati lampu bangkali. Iya, setahun sekali nah. Mereten ada di kampung aku tuh itu. Ada. Aku tuh lorong setia kawan. Nah, sampingnya itu ada lorong ajenti namanya. Ajenti itu nemen mati lampu. Singgonya beteret anaknya kecil-kecil itu nah. Bisa anak tikus, iya. Ya kita makanya keluar fatwa boleh KB. Nah, asal jangan memutus. Nah, memutus itu artinya dikepetnya. Nah, dikepetnya enggak boleh beranak lagi. Itu yang enggak boleh itu. Kalau menjarangi boleh. Nah, tapi kita tidak boleh gitu. Enggak boleh takut dengan banyaknya keturunan, enggak boleh. Ngapa? Nabi kita itu ngomong banyak-banyaklah berketurunan. Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Uji Nabi, banyak-banyaklah berketurunan, ya. Ngapa aku ini uji Nabi Pak ini mubahim bikumul umam. Aku akan membanggakan di seluruh umat-umat sebelum aku ini karena umatku banyak. Makanya kita ini paling banyak manusia kakek. Paling banyak. Ditanya oleh Nabi Jibril, aina ummati? Jibril, mana umatku? Itu yang paling banyak itu uji Jibril itu. Oh, bukan main bangga Nabi kita itu ya. Ada nabi yang sedikit umatnya. Ada lagi yang baru dia memimpin jadi nabi dan rasul belum sempat dapat umat dia mati. Ada nabi-nabi yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an itu. Tapi nabi kita ini paling banyak umat. Karena apa? Karena ini kebanggaan daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut, itu banyak Al-Qur'an. Jangan takut kita tidak pacak ngenjuk anak kita atau keturunan kita, jangan takut untuk ngenjuknya makan. Pasti ada. Karena apa? Karena jawaban daripada Al-Qur'an. Dulu pernah kita sampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Yakin itu Al-Qur'an. Tak kata yang melata yang hidup di dunia ini kecuali rezekinya lah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tambah semangat aku. Iya, dari Padang aku nih. Tambah semangat ya. Iya. Alhamdulillah ya. Yo, yang lebih semangat lagi wong rumah. Iya, ngajak wong rumah aku. Balik dari Padang tadi aku tengok tingkahnya becak lain ini. Iya. Ujiku ngapo mama ujiku. Pecak-pecak lah mandek mama ini. Iya, karena di sana kemarin itu ada yang tidak sengaja barangkali di sana itu. Iya. Mana ngejai ini? Aku re. Jadi tidak boleh kita takut tidak ngenjuk anak atau cucung makan. Pasti ada
pasti ada jaminannya ya. Yang penting anak cucu keturunan kita ini dididik dengan agama, itu baik ya. Yang dikhawatirkan oleh Al-Quran itu fakhalafa min khalfihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang ini yang dikhawatirkan oleh Al-Quran itu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang satu generasi di mana generasi itu banyak meninggalkan sholat, banyak yang memperturutkan hawa nafsu, banyak melanggar hukum agama. Terutama sekali ya tayangan sore tadi ini pernikahan di bawah umur ya, masih kecil nih nonton ini iya masih kecil, lanangnya 14 tahun, betinanya 12 tahun. Itu yang di NTB Mataram itu. Di tempat aku ini ada 2 juga mak itu dia kawin-kawin di bawah umur itu. Tidak lama dia. Ngapa ini? Karena melanggar hukum masalahnya. Belum sempat dia berpikir dewasa lah sudah ini karena pergaulan. Nah, anak-anak kita ini lah banyak main media itu rekayasa dia belumlah dewasa lah pecah dewasa dia itu. Iyo, akhirnya itu tadi. Nah, ini disayangkan itu ya. Dulu ada undang-undang pernikahan, perkawinan. Ini memberikan hukuman yang tegas kepada mak bapaknya yang ngawin atau yang merestui anak-anaknya kawin di bawah umur. Iya. Dulu udah kata itu. Nah, dia mini hari ini luar biasa nih itu ya. Ada yang umur 12 tahun. Anaknya itu baru kelas 1 SMP, budak kecil itu Nah, lanangnya kelas 3 SMP. Kawin 12 dia. 15 tahun. Subhanallah itu ya. Nah, karena apa ini? Karena banyak melanggar aturan agama namanya itu ya. Dia khawatir ini pasti dia tidak lama bertahan pernikahannya itu. Nah, generasi yang akan datang itu tidak sebagus generasi yang sudah dipikir ke sebelumnya. Lah sudah dewasa. Nabi kita contohkan 25 tahun. Walaupun Khadijah itu 40 tahun tapi luar biasa dia. Siti Aisyah mah itulah. Wong Arab itu di Arab itu umur 8-9 tahun lah sudah dewasa dia. Itu ini mencal-mencal kecil budaknya. Nah, dia yang jelas ini tidak boleh kita takut dengan anak-anak kita. Kasratul aulad wal banat. Yang ketiga, Al-Kautsar bima'nal haud. Kautsar itu artinya telaga. Telaga itu diinjukkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kautsar itu adalah untuk kita umat Nabi Muhammad yang diminumkan pada saat kita ada di padang mahsyar. Nah, jadi kita ini kaget kumpul di padang mahsyar itu ya. Dalam situasi dan kondisi yang tak kata yang nolong kecuali pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uji Nabi kita Jibril, sini Jibril. Mana umatku itu? Oh, kita datang kalau dengan proses yang kita tak tahu mana caranya dia. Masing-masing kita ini diinjuk oleh Nabi minum dari telaga Kautsar. Paman syariba mana tadi? Paman syaribahu lam yazma minhu abada. Barang siapa yang diinjuk oleh Nabi minum telaga Kautsar itu, maka dia tidak bakalan haus sama sekali. Jadi wong kafir haus galo, wong kafir lapar galo, wong kafir penuh dengan keringat galo, kita umat Muhammad ini tenang gitu ya. Wong lapar kita tidak, wong aus kita tidak. Karena apa? Lah dapat minum dari telaga Kautsar itu yang diinjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling cepat diinjuk Nabi minum telaga Kautsar itu? Itulah aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling cepat duluan mendapatkan minum dari Nabi kita, dari tangan Nabi nian. Nah, min yadihi syarif, dari tangan Nabi yang mulia itu, aktsaruhum alayya salatan. Itulah yang paling banyak membaca sholawat. Nah, itu ya. Kita yang paling banyak baca sholawat, insyaallah mudah-mudahan dapat
minuman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Al-Kautsar tiga makna. Yang pertama tadi nikmat yang banyak, yang kedua keturunan yang banyak, yang ketiga adalah telago Kautsar. Bahasa kita telago itu dia. Nah, yang ini yang merusak tatanan ini nih. Nah, jangan ninjau ceramah ini. Nah, iya, macak-macak kayak jos ini. Telago bukan kamangiwa. Ini. Iya. Fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang selanjutnya adalah fasalli. Fasalli itu artinya hendaklah engkau salat. Wanhar, hendaklah kamu berkurban. Wanhar. Makanya lebaran Idul Adha itu juga disebut Idul Kurban, Idul Adha. Nah, dia bagi kita yang kelebihan rezeki, ayo kita berkurban, baik itu perorangan maupun kita pakai arisan. Nah, tempat Ustaz Syafi'i ini ada arisan, Haji Indra ini ada arisan, banyak ini dia yang buka arisan-arisan kurban. Boleh, tidak apa-apa dia. Supaya apa ini? Supaya semakin kita ini dekat. Qarraba yuqarribu itu artinya dekat kepada Allah. Wong yang berkorban itu semakin dekat dia kepada Allah. Yang kedua, sebanyak bulu yang melekat di hewan korban itu, itulah yang menggugurkan dosa kesalahan yang berkorban itu. Nah, ya. Sebagai apa ini? Pendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sayang-sayang dia. Ancamannya itu adalah man wajadalahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada duit, ya, kebutuhan sehari-harinya itulah sudah terpenuhi kalau, tapi dia hendak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekati tempat sembahyang kami. Artinya apa? Tidak dianggap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat kalau ya. Amin ya rabbal alamin. Qabul. Amin. Wallahu taala alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا